Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kenapa lu masih di sini sih? Oh yaudah deh. Jangan. Enggak. Sebenarnya yang terakhir kemarin itu, gitu ya. Ternyata itu ada email. Okay. Si Kaca bilang, udahlah Om, sekalian aja sama si Mbak Putri. Korbankan lagi. Gak apa-apa, aku uji nyali. Jadi lo harus mendengarkan cerita gua. Oke. Ini cerita dari namanya Dimas aja lah, kita panggil Dimas lah ya. Namanya Dimas. Cuma dia bilang disclaimernya adalah ini ceritanya dia pada saat dia masih di kampus, masih kuliah waktu itu. Eranya era 90-an ya, kita lah ya. Enggak, maaf. Aku 2000. Aku okay. 2000 guys. Aku berarti ya udah. Gak apa-apa. Oke, jadi halo Om Bre, Mas Bre, Om Fu, Om Harsup. Ini di absen semua nih sama dia nih. Om Fu, Om Harsup, Kak Re, Kecap. Ada nih tulisan Kecap di sini. Sama Pak Dito. Pak Dito disebut, keren. Hafal lo dia. Ini Om Bre satu ini keren. Mas setia Bre. berarti. Setia berarti dia tonton. Ini cerita seputar kehidupanku waktu di kampus di tahun 90-an Om. Dulu aku adalah seorang ketua radio kampus. Wih keren. Keren. Dulu emang ada ya? Ada, beberapa kampus ada radionya. Punya radio kampus ya. Nama radio kampusnya adalah Sukri. Suara kampus sendiri. Aduh, ya tapi 90-an lah enggak apa-apa lah. Emang ya. ini 90-an. Oke. Ceritanya begini Om. Langsung aja ya. Oke. Radio kampus ini turun temurun sudah dirasakan sama mahasiswa di sana. Aku punya beberapa kru. Namanya salah satunya adalah Lia. Dia ini penyiar yang suaranya bagus banget. Kayak aku. Ya. Terus Roni, dia ini teknisi, emang kutu buku gitu ya. Terus terobsesi sama misteri dan teknologi analog. Lalu ada Sari. Nah, kalau Sari ini Om, reporter investigasi, pemberani dan selalu mencari cerita di balik berita. Oke. Jadi ceritanya adalah suatu sore ketika mereka sedang merapikan gudang peralatan, si Roni ini menemukan sebuah harta karun atau mungkin boleh dibilang sebagai, kalau dia sebutnya itu kotak Pandora gitu ya. Terus tiba-tiba dia bilang gini, wah lihat nih, ada tape recorder reel to reel kuno, mereknya Nightingale. Belum pernah denger sih, cuman masih ada beberapa pitanya juga. Terus aku bilang, udah sih, itu kan barang rongsokan ya, paling udah jadi sarang tikus. Tiba-tiba si Lia balik badan, iya nih, entah kenapa kok aku merinding ya liatnya. Nah si Sari nih reporter gitu kan, dia bilang, justru itu, ini kan antik, siapa tahu ada rekaman bersejarah, coba kita putar aja Ron. Itu ini kan orang. Oke. Dengan antusiasnya si Roni ini gitu ya, dia kan pengen itu ya, suka hal-hal kayak gitu ya, kutu buku banget. Dia bersihin tuh, perekam sebisanya aja, dia pakai kuas gitu ya. Terus pita pertama berhasil mereka putar dan hanya berisi kersekan statis dan potongan lagu keroncong lawas. Tapi ternyata ada pita kedua dan ini berbeda. Samar-samar terdengar seperti bisikan, gak jelas, sama potongan kalimat acak, tapi terdengar seperti suara nafas yang berat. Terus Lia bilang, suara apa itu? Serem banget. Lalu aku bilang, Om, paling rekaman gagal atau orang iseng, coba cari pita yang lain. Roni langsung mencari-cari beberapa pita lain dan dicobain satu persatu, sampai pada akhirnya ada satu pita diputar sama dia dan tiba-tiba ada suara. Lampu lorong ke kanan, 7 malam, gelap gulita. Lalu kita berempat saling lihat-lihatan, menganggap apa sih ini pasti nggak penting deh. Gitu.
Lalu kami memutuskan untuk mengakhiri hari itu dan kami balik ke kosan masing-masing gitu ya. Walaupun sebenarnya si Sari ini karena berbeda jalan, dia melewati gedung dekanat tepat jam 7 gitu ya, yang dimana seluruh lampu lorong itu sudah padam, gelap gitu. Keesokan harinya tiba-tiba si Sari tadi itu cerita, "Hei, kalian pasti gak akan percaya. Tiba-tiba semua lampu lorong di dekanat benar-benar mati di jam 7. Dan jatuh. Tiba-tiba lampu di dekanat semuanya mati total di jam 7. Ada yang aneh gak? Hah? Aneh? Enggak, kenapa? Rekaman Ron, rekaman, kata si Sari seperti itu. Ah, rekaman yang mana? Kemarin lampu lorong dekanat 7 malam gelap gulita, inget kan? Oh, kebetulan kali. Kata si Roni seperti itu. Terus aku bilang, sudahlah, itu cuma kebetulan, gak usah ngarang cerita deh. Nah, lalu Roni penasaran. Dia buka pita yang kemarin. Dan benar memang suaranya seperti itu. Tapi dia teruskan. Jadi gak di stop gitu ya. Dia teruskan. Lalu keluarlah suara. Kucing orangnya mati di gerbang belakang. Tuh kan, aku sudah bilang, ini mah cuman orang iseng aja yang ngerekam suaranya. Aku bilang itu seperti mereka. Bicara seperti itu ke mereka. Terus hari pun berlalu gitu ya. Tidak terjadi apapun. Tapi 2 hari kemudian tiba-tiba Pak Satpam menemukan kucing oranye tergeletak tak bernyawa di dekat gerbang belakang kampus. Persis seperti ada yang di dalam rekaman. Si Lia yang memang ketakutan sendiri gitu ya, bilang, tuh kan, bener kan? Lalu si Sari, enggak, ini harus dicari tahu. Ini siapa yang iseng seperti ini? Kata gitu. Terus keesokan harinya, singkat ceritanya, mereka ngumpul lagi nih. Kita ngumpul lagi di radio itu. Seperti biasanya melakukan aktivitas ini dan itu. Lalu Lia bilang, Dimas, aku sudah mulai takut nih. Karena aku mimpi ada suara-suara memanggil. Lalu aku bilang, itu kan gara-gara kamu tuh sering dengerin omongannya Roni sama Sari kan? Tiba-tiba si Roni itu dengan semangatnya bilang gini, lah itu kita harus cari tahu. Ini fenomena luar biasa. Aku coba analisa frekuensinya, mungkin ada pola-pola yang tersembunyi. Dia makin terobsesi. Dia begadang semalaman di studio dan mencoba untuk mencari-cari suara-suara itu. Dan yang lebih parahnya adalah Sari pun mendukung. Aku setuju. Ayo kita cari tahu. Ini siapa tahu ini bukan hantu, tapi pasti ada penjelasan logis. Masa semuanya dibilang kebetulan? Ya udahlah. Aku menjawab dan mengatakan kepada mereka, sudah ya, aku gak mau ada masalah. Ini cuman iseng. Sekali lagi, iseng. Kalaupun ada sesuatu yang lain, aku gak mau di antara kalian atau aku sendiri celaka. Mulai itu, ya kan, si Roni dan Sari sering nongkrongin si pita suara ini Om. Dan aku selalu bilang sama mereka untuk berhenti. Dan akhirnya kita sering konflik lah gitu ya. Konflik gitu. Tidak seperti biasanya.
pada satu malam ketika kita sudah memutuskan untuk pergi, tiba-tiba perekam itu menyala dan ada suara. Sudah, jangan ikut campur. Pergi, atau kalian. Sudah, berhenti seperti itu. Tidak ada terusan lagi. Ya, akhirnya mereka diam. Kami saling melihat. Terus aku pribadi sendiri sudah mulai goyah gitu ya, semakin takut. Roni karena saking ketakutannya justru malah merasa tertantang. Dan si Sari yang tadinya memang benar-benar pengen ngebantu si Roni, pengen cari tahu gitu ya, malah lebih-lebih membuka-buka semua catatan yang ada di dalam radio, di ruangan radio itu, dan mencari tahu asal-usul perekaman itu. Dan keluarlah satu nama yang terfikir oleh Sari, yaitu mencari tahu ke Pak Sobirin, teknisi senior kampus yang sudah bekerja sejak tahun 70. Oh, rekaman itu Mbak, itu dulu sekali, waktu awal-awal 80-an lah. Ada dosen fisika namanya Profesor Haryanto. Dan beliau itu meneliti gelombang suara aneh. Katanya bisa menangkap gaung dari masa lalu atau dimensi lain. Dan dia pernah ada proyek kontroversial yang tiba-tiba diberhentikan. Lalu setelah itu dia nggak tampak di kampus ataupun di laboratorium. Gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke gedung Fakultas Sains dan mencari penjelasan. Sari meminjam kunci dari administrasi, lalu mereka bertiga nekat ke sana. Cuman hanya satu orang yang menolak, yaitu si Lia. Dia udah nggak mau lah gitu ya. Oke. Akhirnya mereka bertiga, akhirnya kami memutuskan untuk masuk ke laboratorium itu. Laboratorium itu memang sudah nggak terpakai sepertinya. Mereka menemukan sebuah kotak berisi beberapa pita yang ada tulisannya pH. Oh, salah satu pita tampak paling baru, labelnya masih bagus dibandingkan dengan label-label yang lain, dengan tulisan tangan eksperimen terakhir, dia akhirnya bicara. Dan Roni tiba-tiba bilang gini, Dim, ini yang kita cari. Cuman aku merasa masih ragu Om. Aku sendiri pun juga takut. Terus, ya sudah, ayo kita putar. Aku bilang begitu sama Roni. Sari hanya melihat kita berdua. Ih, nyala, kata si Roni. Dan terdengarlah suara Profesor Haryanto. Berhasil. Alat ini menangkapnya. Suara dari seberang. Tapi bukan gaung masa lalu. Ini entitas. Dan ia belajar, ia meniru. Ia mau keluar. Tidak, jangan sentuh aku. Tiba-tiba suaranya semakin kencang, suara teriakan semakin keras, dan semua barang-barang terdengar pecah di belakang suara tersebut, lalu hening. Dan di saat itu, Roni tidak kuasa menahan diri dan membanting si rekaman itu, diikuti dengan suara pintu laboratorium yang tertutup, terbanting, dan terkunci sendiri. Wah, kita terkunci, kata si Sari gitu. Tiba-tiba rekaman tadi, alat rekaman tadi menyala, dan
Yang mengejutkan Om, ada suara Lia di rekaman itu. Tolong, sakit, Dimas, Sari, Roni, kalian semua salah. Aku panik. Aku tarik tangan si Roni sama si Sari. Ayo kita segera keluar dari sini. Lalu si Roni masih tetap kekeh dan bilang ini jebakan. Dia nggak mau kita panik. Dia mau kita panik. Kita harus hancurkan perekam ini sekarang. Kata si Roni gitu. Lalu Sari mulai menangis histeris dan dia bilang, terus Lia bagaimana? Kalau menghancurkan ini bukannya malah memperburuk keadaan. Kita bertiga tegang Om. Dan dalam kepanikan dan perdebatan sengit, akhirnya aku mengambil keputusan. Aku ambil palu yang ada di meja laboratorium dan aku hancurkan perekam itu hancur. Aku pukul terus menerus sampai dengan pita-pita semuanya, pita suara itu pecah berkeping-keping. Dan tiba-tiba setelah selesai, yang harusnya perekam itu mati, tiba-tiba ada suara melengking keluar dari perekam itu. Dan lampu menyala normal. Pintu terbuka sendiri. Akhirnya kami bertiga lari keluar dari ruangan itu. Kami lari bertiga dan kami tanpa sadar sudah sampai di kosannya Lia. Dan kami menemukan Lia tertidur pulas walaupun mukanya pucat. Hari berlalu, seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan. Keadaan baik-baik saja. Tidak ada hal yang aneh. Seperti biasa, aku pun terkadang mengisi siaran ketika Roni ataupun Sari lagi off gitu mungkin ya. Lagi off gitu. Dan pada saat aku mulai memutar lagu-lagu 90-an saat itu gitu ya, headphone masih aku pasang Om. Masih aku pasang. Dari yang awalnya aku mendengar suara musik dari lagu yang aku putar, tiba-tiba ada suara bisikan yang semakin lama semakin jelas, yang suaranya seperti ini. Kamu pikir sudah berakhir, Dimas? Dan sejak itu aku memutuskan berhenti siaran di radio itu. Aku gak tahu Om, sampai dengan sekarang suara itu masih kadang-kadang teringat. Oke, baik. Belum ya? Aduh. Males nih. Yuk. Jadi ternyata ya, cuman apa kabarnya si itu ya, Sari, Roni sama si Lia ya, dia cabut semua lah pasti. Udah lulus lah ya mereka. Udah punya anak kali. Ya, coba. Gitu ya. Mungkin Roni bisa komen. Roni udah nikah kali sama Sari. Aduh. Ternyata mereka pacaran. Serem juga ya. Jadi serem, alat pasti. recorder itu yang bisa menangkap suara gitu kali ya, Dit. Iya. Ghost Ranger. Tapi gue gak kebayang sih. Gue gak kebayang. Nanti mungkin bisa ditunjukin banyak anak-anak 2000-an kayak aku yang gak kebayang. Loh, kita waktu itu pernah ada episode sama Ghost Ranger. Oh, dia bawa ya alatnya? Iya, dia bawa tuh. Oh, bisa nonton tuh di situ. Apa namanya, Cap? Spirit Box. Jadi suaranya itu gitu kayak statis gitu, tiba-tiba ada suara masuk gitu. Kalau kita tanya, jawab. Ih, males, sumpah. Iya, dia berbalik. Ya suara kayak radio yang gitu-gitu dulu, terus habis gitu tiba-tiba ada suara gitu.
Kamu pikir sudah berakhir Dimas gitu. Males banget. Kata Dimas gitu. Iya emang ya Allah kasih. Tapi lu percaya kan? Apa? Terkadang kita tidak sendirian. Percaya, makanya Percaya kan. Apa makanya? Takut. Si berani. Kalau gara-gara itu, karena aku percaya. Makanya kalau pakai headphone gitu di rumah juga malam-malam, mendingan gak usah pakai headphone langsung. Jadi karena mikir pasti waktu itu bisa ada suara-suara kan, suara-suara masuk, suara-suara misteri. Tapi kan apa yang lu tonton atau lu dengerin musik gitu? Iya, dengerin musik kan kadang-kadang kalau malam riset mau besok itu kita belajar dulu kan, cari-cari. Suka ada suara-suara gitu, males udah langsung nggak jadi. Gitu. Jadi setelah apalagi dia kerjaannya. Iya. Jadi setelah lu denger membaca cerita ini tadi akhirnya memutuskan untuk malam ini nggak pakai headphone. Nggak. Lebih lagi nggak mau pakai headphone ya. Gitu ya. Lebih lagi nggak mau pakai headphone. Kayak waktu kejadian di Malaysia ya, Cabe, yang penyiar radio tiba-tiba ada suara perempuan yang minta tolong, nggak taunya itu korban kecelakaan. Tapi itu bukan bikinan. Oh itu ternyata settingan. Prank. Oh itu prank. Tapi radio saya emang menurut gue ya kayak Om Harsha ya. Yeah. Itu kalau siaran malam hebat sih. Tapi gini ya, ini gue punya cerita nih. Ada satu cerita waktu, lu pernah tahu ini gak sih? Apa namanya itu? Organisasi Orari, tau kan lu? Orari yang pakai radio organisasi radio amatir. Tahu. Itu kan kita tuh kan kayak misalnya ada satu channel, ada satu apa namanya channel ya? Ya break-breakan kalau orang anak 90-an. Gue itu bilang itu break-breakan. Jadi ada satu frekuensi gitu ya. Kita tuh bisa ngumpul tuh banyak orang gitu. Nah, terus ada satu kejadian dan ini nyata ya. Ini beneran. Jadi ada satu cerita, ternyata ada satu kejadian hujan deras banget gitu ya. Terus saat itu kalau nggak salah ceritanya ada kilat gede banget. Nah, si perempuan ini itu pas lagi break-breakan itu lagi ngobrol gitu, kesetrum meninggal. Meninggal gitu kan. Akhirnya kita dapet tuh kabar ceritanya. Oh dia udah meninggal. Kumpul lah kita, datang ke pemakamannya. Iya, ke pemakaman udah selesai. Setelah 7 hari kalau nggak salah, malam-malam ada masih ramai tuh, lagi ngobrolin macam-macam kan. Kita kan suka gitu ya, ngobrol ini itu. Dia muncul. Say hi. Iya dan beneran. Karena kan kalau suara tuh kayak nggak bisa lupa, khas kan. Iya. Kan, nah ini kayak suara lu nih gini ya. Kalau gue dengerin ya itu, maksudnya gue tahu oh ini Putri gitu. Itu. Tiba-tiba dia muncul gitu. Halo semuanya gitu. Mati kan lo. Akhirnya sebulan atau 2 bulan gitu, nggak ada yang mengudara. Semuanya cabut. Tapi masih ada sampai sekarang kan? Apanya? Orari mah masih ada, kan? Masih ada. Cuma zaman dulu banget masih ada kan, Cap? Masih ada kan? Gitu. Oke. Itulah suara. Pengen cepet-cepet nih copot. Oh udah, mau copot aja. Nanti masuk suara-suara. Kalau mending suara-suara cacing-cacing di perut. Kalau tiba-tiba ada suara-suara desisa. Itu lapar. Aku luwe weh. Ya aku juga lapar. Oke Mas Bre. Itu cerita yang kita dapetin dari Om Bre Mas Bre juga gitu ya, sama Tante Bre. Silakan kirim-kirim ke email gitu ya. Terus bisa DM kan bisa panjang ya, capek dibaca juga ya, bisa ya. Bisa. Panjang gitu tapi nanti kurang kita panjang lah di email lebih enak gitu ya, lebih enak. Kalau misalnya mau cerita lebih seneng lagi ya, gitu ya. Boleh datang ke sini. Atau mau ngomongin soal konspirasi? Boleh di channel Jeritan. Program program Jeritan. Mau bikin channel sendiri? Apa? Mau bikin channel sendiri? Belum bisa. Mentang-mentang para sesajen udah mulai jerit-jeritan. Sesajen. Belum berani aku mentalnya. Ya udah, thank you ya, Mbak Bud. Thank you, sama-sama. Sudah mau. Udah ya, udah 2 kali loh. Udah. Kan gue juga udah 2 kali di situ. Udah impas. Impas ya berarti impas. Ya. Kita mulai dari nol ya. Yang satu gak tayang. Yang satu gagal tayang. Kebanyakan tit gitu. Kebanyakan tit, ya benar. Oke Om Bre Mas Bre, jumpa jangan lagi lupa super thanks-nya, terus kloneng-kloneng untuk notifikasi video-video baru gitu ya. Kita masih tunggu cerita-cerita. Cap katanya mau ada narasumber lagi ya datang ya? Iya dong. Ya mau cerita-cerita lagi ya? Iya dong. Oh ya. Tungguin aja gitu ya. Nanti kita balik lagi.
kalau belum bosan nanti saya bisa ditemenin dia lagi kok. Tenang aja. Seru kok orangnya. Tolong atur jadwal dari sekarang ya. Oh, baik. Banyak padet, banget. aku padet. Ya udah, sampai ketemu lagi. Subscribe, jangan lupa post like sekarang juga, tonton sampai habis. Share. Share juga, nantikan cerita-cerita kita. Oh ya, bener itu, share tuh ke yang lainnya yang belum nonton gimana. Biar yang lain yang mau jadi narsum. Oh, boleh. Langsung boleh ada cerita. Oke. Thank sampai you. ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cari radio yuk. Iya. Kita jadi penyiar. Iya. Bye.